Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Safitri, NIM 3518054. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gaya belajar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah bimbingan konseling dan penyuluhan belajar kelas A yang diampu oleh Ibu Lisa Dian Arifia, MPSI. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyerap atau menerima suatu informasi baru ataupun bahasa baru. Kemudian, gaya belajar juga dapat diartikan sebagai cara yang disukai oleh siswa ataupun cara yang lebih mudah untuk siswa menyerap suatu pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini, dalam menerima pembelajaran, itu terdapat berbagai macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual atau dengan cara melihat. Sebagai contohnya, siswa lebih cepat menerima informasi itu dengan melihat buku, dengan membaca, dengan melihat gambar, melihat video, dan dengan memvisualisasikan sebuah informasi. Kemudian gaya belajar yang kedua yaitu dengan suara atau auditorial learner, dengan pendengaran. Jadi siswa lebih mudah menyerap suatu informasi itu dengan cara melalui pendengarannya, ataupun jika di dalam kelas itu dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru, dan siswa tersebut lebih mudah menerima informasi. Atau dengan cara yang lain itu biasanya saat siswa mau ujian, biasanya dia lebih cepat menghafalkan suatu pelajaran itu dengan mendengarkan musik. Kemudian gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik atau dengan gerakan. Nah, siswa ini lebih cepat menerima informasi itu biasanya itu dengan gerak ya. Jadi di dalam kelas, siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini dia tidak bisa diam dengan lama-lama. Yaitu ciri-cirinya itu biasanya dia menggerakkan kaki, kemudian biasanya juga dia bisa bermain atau memainkan ballpoint, kemudian mengetuk-ngetuk meja dan sebagainya. Dan siswa kinestetik ini lebih suka yaitu langsung menyentuh informasi tersebut. Kemudian menyentuh buku ataupun benda baru yang informasi yang ia dapatkan. Kemudian dalam pembelajaran, guru biasanya memfasilitasi peserta didik atau siswa seperti menggunakan materi visual, yaitu seperti gambar, kemudian diagram, kemudian dia juga terkadang menggunakan PowerPoint atau video, kemudian menggunakan komputer ya. Kemudian bisa juga guru menyampaikan pembelajaran menggunakan ilustrasi, buku-buku yang ada gambar atau berilustrasi. Selain itu, semua gaya belajar ini atau ketiga gaya belajar ini itu masing-masing anak itu berbeda, dan terkadang ada satu anak yang dia dalam menerima informasi hanya menggunakan auditorial learner atau hanya dia efektif menggunakan pendengarannya. Adapun dia sangat bagus dalam menerima informasi itu hanya ketika dia melihat buku atau membaca buku, kemudian dia melihat gambar dan sebagainya.
atau melihat video gitu ya. Gaya belajar ini semuanya mempengaruhi prestasi belajar siswa, karena siswa menerima informasi ataupun dia memperoleh ilmu baru itu berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada yang lebih cepat menerima pembelajaran, itu tergantung dengan gaya mereka dan konsep ataupun gaya yang materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan untuk itu guru memfasilitasi pembelajaran menggunakan buku, adapun yang menggunakan video dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.